Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama. Sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph? Dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji. Sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph. Itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat? Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina, yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. Untuk forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel
Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah 1 Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4 yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Sebelum itu mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Kami menerima anugerah, kami menerima pertolongan-Mu Tuhan. Kami menerima berkat yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapak untuk itu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami memberi yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam persatuan. Saya percaya pagi hari ini kita semua siap berjoget bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Goyangkan badanmu. Haleluya. Asik. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa
tidak. Putar ya, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertiap menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertiap menari. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari, bertiap menari. Allah ada di dalamku, bukan menari, bertiap menari.
Masih mau bernyanyi bagi Tuhan? Waktunya habis nanti. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih dari
Kami akan mendapatkan kepuasan yang baru, Yesus. Haleluya.
Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kenikmatan indah bersama dengan-Mu Tuhan. Sungguh biar kami yang haus akan Engkau puaskan. Jiwa yang dahaga Engkau beri kelegaan. Hati yang merindukan firman Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa tanah hati kami Tuhan. Tanah hati yang subur untuk Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biar Engkau saja yang ditinggikan. Biar Engkau saja yang dimuliakan. Nama Yesus nama yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Oke, boleh lihat kanan kirinya. Yang gak ada kanan kiri, depan belakang. Coba, apakah nampak wajah bahagia? Amin. Apa cirinya orang bahagia? Senyum-senyum. Oke. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema di minggu terakhir di bulan Maret ini. Judulnya adalah Peacemaker. Ya. Tadi salah satu tanda orang bahagia senyum-senyum ya. Apa sih bahagia itu? Ya, bahagia itu keadaan pikiran atau perasaan senang. Ini menurut KBBI ya, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Ini yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri, kepuasan diri ya. Bahwa pikiran atau perasaan senang. Semua senang, coba lihat senyum sekali lagi. Ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Ya, kebahagiaan seseorang tentu berbeda-beda. Ada yang bahagia karena ini. Wow ya. Semua bahagia ini ya. Iya, senyum langsung lebar, apalagi warnanya merah. Ya, THR cair-cair gitu ya. Nah, ini adalah orang mungkin bahagia kalau uangnya banyak merahnya gitu ya. Akan bahagia, bahkan dikejar bagaimana supaya uangnya ini banyak. Nah, ini kebahagiaan orang. Kemudian ada juga yang ya, ibu-ibu senang gak sama ini? Betul, dengar bapak-bapak ya. Nah, bukan hanya ibu-ibu ya, semua senang. Apalagi sekarang dikatakan investasi yang paling bagus ini ya katanya ya. Jadi ini investasi yang bagus. Nah, senang, berkilauan begitu. Aduh, bahagia, tidur nyenyak, makan enak gitu ya. Senyum-senyum begitu. Karena ya itu bahagia menurut orang lain ya. Ya, tadi malam kami berdoa menyembah Tuhan. Itu kebahagiaan yang lebih dari segalanya. Ketika kami menyembah, merasakan hadirat Tuhan, rasanya nggak mau berhenti. Seperti Bapak Ibu kalau suka makan kue kesukaannya, enak gitu. Misalnya lapis legit yang mahal gitu ya. Itu ketika dimakan, gitu ya. Kurang, besok nambah lagi, maunya enggak akan berhenti. Nah, ketika kami menikmati hadirat Tuhan, rasanya enggak mau berhenti. Itu adalah perasaan senang, kebahagiaan yang dapat kita rasakan ya. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini lagi ya. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu ini. Ini wanita emas ya. Semuanya harus emas. Lihat tasnya. Coba lirik tas kanan kirinya. Jangan-jangan juga ada yang warna kuning seperti ini ya. Wah. Mas Eli tasnya kuning. Iya. Ini sampai tergila-gilanya dengan emas. Katanya setiap Jumat dia membeli emas ya. Seminggu sekali dia beli. Nah, ini adalah
seorang owner skincare ya di Makassar kalau tidak salah. Nah, dia bahagia, dia diundang di stasiun-stasiun karena dia lain dari yang lain. Hobinya mengumpulkan ini, seminggu sekali membeli ya entah berapa kilo. Nah, tapi apakah ini bertahan lama? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Ending-endingnya deng-deng. Jadi tersangka. Glowingnya hilang. Glowingnya hilang ya. Ternyata palsu ya. Skincare yang dibuat abal-abal dan ditangkap oleh pemerintah. Ya. Jadi kekayaan itu yang berkilau-kilau itu ternyata sementara. Dan entahkah itu apakah palsu atau tidak. Saya tidak membaca lebih lagi, lihat itu tampilannya. Kebahagiaan yang semua yang dimiliki keindahan itu ternyata hanya sementara saja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Yesus di bukit, dia mengajarkan satu hal. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ternyata Tuhan berkata salah satu ucapan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ciri damai ini adalah identitas dari anak-anak Allah. Itu menjadi identitas yang melekat di dalam diri anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah, amin? Kita punya identitas yang seperti ini. Beberapa waktu yang lalu anak saya mencoba cek darah. Kita belum tahu nih dia sudah umur 15 ini, dia darahnya O atau A ya gitu. Tapi saya sudah tebak gerak-geraknya, gaya-gayanya seperti saya. Ini pasti A. Kemudian prepare dia, ini pasti A. Oh kita tes kata bapaknya, ini O atau A gitu. Dan ternyata identitasnya adalah A. Oh A ya. Jadi identitasnya dia ternyata golongan darahnya adalah A. Nah itu adalah identitas yang melekat di dalam diri anak saya. Oh dia adalah keturunan Oscar dan Ati begitu ya. Nah kita juga punya identitas yaitu sebagai anak-anak Allah adalah pembawa damai, peacemaker. Apa sih damai itu? Damai, ini saya singkat saja, tidak ada kerusuhan, aman, tenang, dan tentram. Nah itu pengertian dari damai. Tidak ada kerusuhan, aman, tenang, dan tentram. Apakah semua anak-anak Tuhan tenang, tentram, aman, tidak ada kerusuhan, atau sering membuat keributan? Ya. Atau kita bukan peacemaker tapi troublemaker. Iya. Nah, kita akan belajar ya, pemimpin kita memberikan tema ini, ada sesuatu karakter yang dikuatkan bagaimana kita punya identitas yang kuat, yang benar, yaitu kita adalah orang-orang yang membawa damai. Ciri orang yang membawa damai, Bilangan 12 ayat 1 sampai 12. Cukup panjang ayat-ayat yang akan bisa ya. Saya akan bacakan karena cukup panjang, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Miriam serta Harun mengatai Musa, dikata-katain Musa maksudnya ya, berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Langsung cepat ya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?
dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah dan tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lanjut sampai 15. Oh, belum di copy. Sebentar ya. dulu. Untuk menjadi perjanjian, bilangan 12. Ya, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. 16, kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang dialami oleh Musa, bahwa saudaranya, kakaknya Miriam ya serta Harun itu mengatai Musa, dikata-katai. Miriam ini adalah kakaknya. Ketika Musa dibuang ke sungai, kakaknya selalu menyertai dia, menjaga sebagai kakak bagaimana menjaga, melindungi. Bahkan ketika Musa dibuang ke sungai, dia berusaha mengikutinya sampai perempuan Firaun ini ya, kemudian melihat dia ditolong oleh Miriam. Nah, ternyata sudah dewasa, apa yang dilakukan kakaknya? Dikata-katain karena apa? Perempuan Kus yang diambilnya. Saudaranya tidak mau dia menikah dengan orang Midian, dia maunya sesama bangsa Israel. Makanya dia dikata-katai. Bapak Ibu pernah dikata-katai orang? Direndahkan orang? Dijelekkan orang? Tidak dianggap orang. Ya, apa jadi tidak dianggap orang? Tidak dianggap oleh orang lain. Mungkin kita semua mungkin pernah masuk dalam fase ini, kita direndahkan, bahkan dikatain ini oleh saudara kandung sendiri. Ya, itu bagaimana perasaannya? Sangat menyakitkan. Dia sangat terluka. Tetapi Musa punya respon yang baik. Dia punya
damai, dia punya kedamaian yang datang dari Tuhan. Ya, damai itu apa? Dia percaya kepada Tuhan. Bahwa fondasinya adalah, pusatnya adalah Yesus. Ketika dia dikata-katai, apakah Musa membalasnya? Musa hanya diam saja. Nah, ketika kita ada di dalam sebuah persoalan, lidah itu sangat berbahaya, betul? Betul, lidah itu sangat berbahaya. Ketika dikeluarkan, apalagi ini dikata-katain yang menjatuhkan, yang melemahkan orang, yang membuat orang tidak bisa semangat. Ya, saya pernah mengalami satu kata-kata yang menyakitkan, itu bisa berhari-hari. Ketika saya belum bangkit, tapi ketika Tuhan izinkan saya mengalami sebuah perkataan yang menyakitkan itu, memang tidak bisa sekali langsung hilang. Kata-kata itu berhari-hari. Jadi itu yang membuat kita rasanya tidak semangat mau melakukan apa-apa. Makanya bahayanya bullying itu sangat berbahaya. Sampai orang bunuh diri, betul? Sampai dia menyakiti dirinya. Dia untuk apa hidup? Hanya karena sebuah kata-kata yang melukai dia, orang bisa bunuh diri. Itu bahayanya bully. Musa mengalami bully dari saudaranya. Tapi respon Musa, dia tidak membalasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi posisi seperti ini, milikilah respon yang benar. Bahwa ada Yesus dari semuanya itu. Tuhan membela Musa. Ya, Tuhan berbicara bahwa mereka, Musa dan Harun juga ingin menjadi pemimpin. Itu adik, saya kan kakak, saya juga berhak menjadi pemimpin. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan berbicara kepada seorang nabi, yaitu Musa. Jangan pernah takut ketika orang merendahkan kita, ketika orang menjatuhkan kita, menganggap kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus pembela kita. Amin. Yesus yang membela kita. Tuhan yang membela Musa di hadapan Harun dan di hadapan Miriam. Apa yang terjadi? Ya, ketika mereka mengata-ngatai hambaku Musa, kusta itu terkena. Hati-hati dengan perkataan kita. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengeluarkan sesuatu yang buruk kepada orang, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu jagalah lidah kita, jagalah perkataan kita. Ya, karena lidah itu sangat berbahaya. Dia adalah berkat dan juga kutuk. Ternyata kutuk, kata-kata yang tidak baik itu adalah sebuah kutuk dan itu terkena kepada Miriam. Ya, apa yang dilakukan Musa? Hatinya lemah lembut. Apakah lemah lembut itu seorang yang tidak tegas, seorang yang tidak berani, ataukah seorang yang lemah gemulai? Musa tidak seperti itu, tetapi dia punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, lemah lembut. Musa pernah marah? Musa pernah marah. Dia memukul batu, ya, sehingga keluarlah airnya menjadi pahit. Nah, proses yang Musa hadapi, dia sampai menjadi orang yang lemah lembut. Karena dia sudah mengalami tempaan daripada bangsa Israel. Dan Tuhan membela. Nah, ini ada ketenangan di dalam orang yang membawa damai. Tenang ketika disakiti. Tenang, berarti saya tidak boleh membela diri dong ketika sesuatu yang buruk menimpa kita. Ketika kita tenang di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tuhan yang mengambil alih. Inilah ciri orang yang membawa damai. Nah, tapi seringkali kita masih manusia ya. Ketika kita dikata-katain, kita balik kata-katain. Ya, kata-kata kita mungkin ya tidak langsung, mungkin lewat media sosial. Ya, nyindir tipis-tipis di status misalnya ya. Ya, ada seseorang yang cerita kepada saya karena dia jengkel sama suaminya sendiri.
Dia enggak bisa ngomong, dia tulis di statusnya ya. Padahal satu kamar, dia enggak bisa. Kalau kamu macam-macam dengan aku, ada yang kamu sedang melawan orang di belakangku katanya. Nah, yaitu Yesus ya jadi. Nah, tapi orang kadang jengkel ya. Ketika secara daging, ketika seseorang melukai kita, menyakiti dengan kata-kata, secara daging otomatis kita pasti ingin membalasnya. Enggak langsung. Coba Bapak Ibu baca WA yang tidak enak. Apa yang kita lakukan? Wah, kita juga balas dengan kejam, lebih kejam mungkin ya. Nah itu respon orang yang membawa damai. Dia memiliki ketenangan. Dia percaya bahwa pusat hidupnya adalah Yesus. Beberapa waktu saya mendapat SMS, WA, WhatsApp yang kurang enak gitu ya. Dari seseorang. Terus saya sudah pengen balas ini. Tapi masa saya balas begitu ya gitu. Saya tarik napas. Tenang dulu. Ambil waktu beberapa saat. Akhirnya buat WhatsApp yang tidak baik itu saya balas dengan baik dan sopan. Ya terserah dia. Tapi saya sedang memperlakukan bahwa saya orang yang membawa damai itu tidak gampang. Tidak bisa otomatis langsung. Saya butuh waktu tenang. Tarik napas. Oke, itu bukan, kalau saya kasar itu bukan identitas saya. Ya, karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pembawa damai. Ini memiliki ketenangan. Bagaimana bisa kita tenang? Karena kita kenal siapa Bapa kita. Bapa kita adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia siapa? Raja damai. Bapa kita ini Raja damai. Dia pembawa damai, sumber damai itu. Kita bisa liburan, mencari ketenangan, kedamaian. Ya ini Bapak Ibu belum libur ya, enggak libur, mungkin toko libur ya. Orang kepingin refreshing, ya bagus itu, memberi ketenangan. Tapi yang lebih penting bagaimana kita tenang ada di dalam kaki Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kedamaian itu ada. Ketika sesuatu yang tidak baik itu dilontarkan ke kita, kita bisa memiliki ketenangan. Amin. Yang kedua, ciri orang yang membawa damai menjadi perantara atau jembatan. Kita baca 1 Samuel. Maaf ini panjang ya. 1 Samuel 25 dari ayat yang ke-2. Sorry. Maaf, 1 Samuel saya cari dulu. Oke, kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Silakan Bapak Ibu semua dengan suara keras. 2, 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Oke. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anak-anakmu Daud apa yang ada padamu."
Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang-orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidup. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankan dari dalam salang umban.
Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terakhir, terpujilah Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Panjang ya, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa kisah Nabal dan Abigail. Abigail ini menjadi perantara atau jembatan antara Daud dengan Nabal. Begitu jahatnya. Dikatakan Nabal adalah seorang yang jahat. Sangat bertentangan dengan sikap istrinya. Istrinya ini seorang perempuan yang bijak dan cantik. Tapi suaminya kasar dan jahat kelakuannya. Tapi yang dilakukan Abigail, dia tahu siapa yang dia sembah. Dia menjadi perantara atau jembatan antara Abigail dan Daud. Nabal dan Daud. Karena kekejian sebelum dimusnahkan, dia melakukan, dia merendahkan dirinya. Dia untuk mau menjadi perantara. Nah bagaimana anak-anak Tuhan pembawa damai? Apakah kita menjadi jembatan atau perantara? Atau malah kita yang membuat suatu keributan? Bahkan kita lebih jahat. Nah ini kisah Abigail, seorang yang bijaksana dan cantik. Bukan hanya parasnya saja, tetapi hatinya pun cantik. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa. Karena dia mengenal Tuhannya yang dia sembah. Sampai Daud pun tertarik dengan Abigail dan menjadi istrinya. Nah ciri orang yang membawa damai adalah menjadi perantara atau jembatan. Nah mungkin di sekitar kita seringkali terjadi percekcokan, pegawai atau dengan yang lain. Nah kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita diberi tugas sebagai pembawa damai. Kita ini menjadi perantara. Orang yang menjadi perantara sebagai sebuah jembatan, itu bukan sebuah hal yang mudah. Posisi harus di tengah-tengah, tidak memihak sana dan sini. Tapi dibutuhkan apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan membutuhkan hikmat. Seperti Salomo ketika dia ingin memutuskan sesuatu, apa yang dilakukan? Dia minta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali orang minta solusi, orang minta pendapat. Kita orang yang membawa damai, kita akan diberikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan yang lebih untuk memutuskan sesuatu. Yang ketiga, ciri orang yang membawa damai, Roma 12 ayat 10. Oke, minta salah seorang yang membawa mic, silakan baca Pak. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Ciri orang pembawa damai, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada sebuah sikap apa di sini? Kerendahan hati. Orang yang membawa damai adalah orang yang dia rendah hati. Ada sebuah kisah di satu perusahaan, ada seorang 30 menit ya sebelum pulang mereka pasti mengemas-ngemas lah, persiapan prepare untuk pulang. Dan ada salah seorang pegawai ini, dia di situ ada ruangan cold storage, apa namanya, ruangan
konsistoria. Ya, jadi tempat ruangan es ya, ruangan khusus. Cold storage, ya. Kulkas besar begitu ya. Ya, di dalam perusahaan itu ada sebuah ruangan es ya. Nah, jadi di situ otomatis ada kuncinya otomatis. Ketika dia ingin mengambil sesuatu di dalam, ternyata tersenggola pintu itu dan tertutup sendiri, ceklek gitu. Dan dia di dalam. Dia mengambil sesuatu ketika dia mau keluar, ternyata pintu itu sudah tertutup dan dia tidak bisa membukanya. Dia berusaha teriak-teriak, tolong, tolong. Kalau ada orang lewat, ya mungkin bisa lihat di pabriknya Gebi itu bagaimana ya. Nah ketika teriak-teriak di dalam, kira-kira kedengaran enggak dari luar? Tidak kedengaran, dia berusaha untuk teriak-teriak bagaimana. Itu waktu sudah sampai 30 menit, dia tidak bisa keluar. Kemudian pegawai ini dia di dalam, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong, Tuhan kalau saya di sini tunggu sampai besok pagi, saya akan membeku dan mati. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba terdengar bunyi klek-klek gitu ya. Nah, ternyata ada seorang satpam yang mengetahui, dia membuka itu dan dia lihat. Dan dia membuka pintu itu. Dan pegawai ini sangat terkejut. Loh, bagaimana bisa tahu satpam ini tempatnya di mana? Di ujung jalan, sedangkan ruangan itu ada di dalam. Tidak mungkin untuk seseorang itu bisa mendengar ceritanya, panggilannya. Tidak bisa. Ketika dia buka pintu itu, dia sangat berterima kasih. Bagaimana Bapak bisa tahu saya ada di sini? Ternyata pegawai ini setiap hari, setiap pagi, dia datang selalu menyapa satpam ini. Selamat pagi Pak, selamat pagi, semangat bekerja hari ini. Setiap pulang dia juga mengucapkan selamat sore Pak, terima kasih, sampai jumpa, ketemu besok. Itu setiap hari dilakukan oleh pegawai ini. Nah, ketika tadi pagi dia bertemu, selamat pagi Pak. Loh, kok ini sudah sore kok? Biasanya ada selalu diucapkan salam, sapa. Kok tidak ada? Bapak ini sudah mau pulang, tapi ada perasaannya yang tidak enak. Kok ada satu orang tadi pagi ada, kenapa pulang ini tidak ada yang menyapa saya? Kemudian dia mencari, dan dia menemukan dia di situ. Nah, ternyata orang yang membawa damai itu punya pengaruh yang besar. Hanya dengan cara memberi salam sepele. Kita hanya memberi salam selamat pagi. Kadang kalau lagi hati kita nggak enak, mudah atau sulit? Sulit. Apalagi pimpinan, anak buah tidak ucapkan selamat pagi kok, begitu ya. Begitu ya. Kenapa terlambat ya? Nah, kadang mereka yang dahului. Tetapi orang yang membawa damai dia karena hatinya dilimpahi dengan kasih dari Tuhan. Dia memberi ucapan salam terlebih dahulu. Ada sebuah kerendahan hati dan ini menyelamatkan. Nah, ini sesuatu hal yang sepele yang bisa kita praktekkan setiap hari kepada orang-orang yang kita jumpai, itu membawa pengaruh yang luar biasa. Amin. Tidak disangka ternyata ucapan selamat pagi Pak, selamat pagi, semangat bekerja hari ini, keramahan yang dilakukan ternyata itu bisa menyelamatkan. Nah, ciri orang yang membawa damai, dia saling mengasihi, ada kerendahan hati, ada bagaimana sikap orang yang dilimpahi dengan kasih, itu akan meluber dan dia akan menyatakan kasih kepada sekitarnya. Bisa mendahului, memberi hormat. Iya, tidak tunggu
anak buah yang lebih dahulu untuk memberi salam. Tapi kita, selamat pagi, bagaimana kabar? Ternyata itu bisa membangkitkan semangat orang lain. Ucapan-ucapan sederhana yang bisa membangkitkan, itu membawa pengaruh yang luar biasa. Mari orang-orang pembawa damai hari ini, mari kita praktekkan hal-hal kecil. Di toko kita, dimanapun kita berada, mari hati yang setiap hari dilimpahi kasih. Sehingga orang-orang, oh kalau ke toko ini saya senang. Padahal ada toko yang lebih lengkap di sana. Tapi karena ada apa? Ada damai yang berbeda. Nama tokonya bukan toko damai. Sebut tokonya masing-masing. Ya. Ternyata toko kita membawa damai. Amin. Damai itu tidak dapat dibeli, saudara. Tidak bisa kita bayar, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Dia adalah prioritas hidup kita, yang kita kerjakan itu akan mengalir. Wah, kalau di sini rasanya damai, duduk-duduk terus tidak mau pulang, karena ada apa? Kedamaian berbeda. Ya, mungkin pernah merasakan Bapak Ibu kalau ke tempat seseorang itu rasanya udaranya, bukan udara, atmosfernya itu seolah-olah panas, membuat kita tidak nyaman lama-lama begitu ya. Tetapi ketika kita asik ngobrol nongkrong, itu ada ya, karena merasakan ada damai sejahtera. Nah, ini ciri orang yang membawa damai. Anak-anak Tuhan harus melakukannya ini. Amin. Ayat-ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai itu harus kita usahakan, harus kita kejar. Ya, karena iblis tidak suka dengan damai sejahtera. Bangun pagi-pagi, tiba-tiba kita mendengar berita yang tidak menyenangkan. Kita menerima WhatsApp yang membuat damai sejahtera kita hilang. Apakah kita akan ikuti terus? Tetapi berusahalah hidup damai. Tidak, pagi-pagi aku tidak mau kehilangan damai sejahtera. Aku mau sukacita. Apapun itu hari ini, kesulitan apapun, aku tetap memutuskan hatiku, tetap bersukacita. Nyanyi-nyanyi lagu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Karena kita, iblis berusaha ingin mencuri damai sejahtera. Pagi-pagi suami istri mulai ribut. Jangan sampai damai sejahtera hilang. Berusahalah, kita harus kejar. Berusahalah hidup damai. Yang terakhir, kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Pemusik silakan. Ingat Bapak Ibu bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Sudah kutinggalkan kepadamu, itu berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dunia. Jangan gelisah dan gentar hati. Sekalipun ekonomi mungkin menyusut, tetapi Tuhan katakan apa? Jangan gelisah, jangan gentar. Tokomu akan berbeda, diberkati Tuhan. Amin. Jangan pernah khawatir, karena damai sejahtera yang datang dari Tuhan senantiasa. Hari ini apa yang membuat kita gentar, membuat kita gelisah? Bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang bangkit berdiri. Dari pertama bisa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap siapa? Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat, waktuku kuat maupun lemah. Katakan, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Karena itu kami bersepakat untuk memberkati Ibu Ati dan keluarganya Tuhan. Pakai dia lebih lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Untuk benar-benar lewat hidupnya akan terpancar sebuah atmosfer ilahi yang akan membawa orang-orang kepada Kristus. Karena itu Tuhan, kami yang berada di tempat ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang membawa damai Tuhan. Kami memasuk hubungan lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Untuk bergaul kali dengan Engkau Tuhan. Sehingga waktu kami menyembah Engkau, kami akan menjadi sama seperti Engkau, yaitu membawa atmosfer ilahi Tuhan. Karena itu kami tahu Tuhan, kehidupan Kristus itu mencetak hidup kami. Kami relakan diri kami untuk kami dibentuk ulang, untuk selaras dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun menjadi lembah-lembah dan bukit-bukit di dalam hidup kami ini akan benar-benar tertutup Tuhan. Jalan kami menjadi sebuah jalan yang rata karena kami berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan waktu kami berjalan dalam jalannya Tuhan, maka hidup kami hanya dipengaruhi oleh prinsip kebenaran firman. Mungkin kami tahu tidak terjadi secara langsung, tapi ini kesepakatan kami. Kami mau bertekun terus di dalam membangun hidup kami dengan prinsip kebenaran firman. Sehingga dari prinsip kebenaran firman, memposisikan hidup kami akan membawa damai bagi semua orang Tuhan. Dan kami menjadi saksi dan bukti dari keberadaan Kristus itu sendiri Tuhan. Dan kehidupan kami benar-benar membawa dampak. Dan kami tidak lagi menilai segala sesuatu. Bahkan kami tidak menilai diri kami Tuhan seperti apa yang dunia katakan. Kami ganti setiap suara-suara dunia yang pernah bercokol dalam diri kami, dalam alam bawah sadar kami dengan firman, yaitu bahwa kami berharga dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau nyatakan Tuhan, waktu kami membangun kehidupan kami dengan firman, maka benar-benar penyedia-penyedia ilahi terjadi bagi hidup kami. Bahkan kami tahu kamilah orang-orang Tuhan yang akan mempengaruhi atmosfer yang ada Sumbawa yang damai, Sumbawa yang membawa kesejahteraan, Sumbawa yang penuh dengan shalom. Diberkati Sumbawa ini terjadi di dalam nama Yesus. Dan ini yang terjadi, ada generasi lain yang akan Tuhan lahirkan di dalam GBROK Sumbawa. Karena itu kami tahu, karena Engkau visi daripada Engkau Tuhan untuk melahirkan generasi ilahi di dalam GBROK Sumbawa, maka tempat ibadah permanen Tuhan yang akan benar-benar merealisasikan, memanifestasikan untuk tempat pribadi permanen terbangun di GBROK Sumbawa ini. Dari dana yang Engkau mencukupkan Tuhan, juga dari perizinannya Engkau yang membuat lancar. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan lewat GBROK Sumbawa. Dan kami, karena sebentar lagi kami akan menabur persembahan umum ini Tuhan, dengan hati yang mengasihi Engkau. Karena kami menabur persembahan umum dengan hati yang mengasihi Engkau, maka kami tahu ini bukan hanya tentang nilai uang, tapi ini sebuah benih akan bertumbuh dan berkembang. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 6 April 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat
Kesatuan hati tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kepadamu, Yesus. Kepadamu, Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus sudah ditinggalkannya kepada kita dan diberikannya kepada kita. Terimalah damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang memberikan kita identitas sebagai anak-anak Allah. Sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada kedamaian ketika orang-orang bertemu dengan kita. Baik di keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan hadir melalui kita. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.